Gua bilang nggak apa-apa orang pakai kata belakang. Oke, izin kami mulai. Silakan Mbak Sherlyn. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara talk show online Asuransi Syariah tahun 2020 yang diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah dan disponsori oleh Prudential Indonesia, serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pondok Pesantren Al-Bahjah. Sebelum mulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu peraturan webinar pada kesempatan kali ini. Pertama, peserta harapkan menyimak jalannya acara talk show online asuransi syariah dengan baik hingga acara berakhir. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi tanya jawab. Berikutnya, informasi terkait klaim e-sertifikat, materi, door prize, dan pulsa reguler akan disampaikan menjelang akhir acara melalui kolom chat. Selanjutnya, bagi yang memiliki kendala koneksi Zoom, silakan bisa melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan mohon untuk mempergunakan kolom chat serta kolom Q&A sebagaimana mestinya. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah tadi tata cara atau peraturan yang perlu dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati, Buya Yahya selaku tokoh ulama yang akan memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Firdaus Jailani selaku Wakil Ketua Umum II Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syakir Sula selaku narasumber dari Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zaki Yamani selaku narasumber dari Prudential Indonesia, serta para hadirin sekalian peserta talk show online Asuransi Syariah tahun 2020 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwajahah bersilaturahim untuk mengikuti acara talk show online Asuransi Syariah dengan tema Asuransi Usaha, Antara Usaha dan Berserah Diri. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapat syafaatnya besok Yaumul Akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Bapak Dr. Firdaus Jailani selaku Wakil Ketua Umum II Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Kepada Bapak Dr. Firdaus Jailani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati guru kami Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif, biasa kita panggil Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah. Para narasumber
Bapak Muhammad Syakir Sula, Ketua 3 Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Zaki Amani dari Prudential Indonesia, Bapak Ibu Pengurus MES, para tamu undangan serta hadirin serta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sudah selayaknya pada sore hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dan bersilaturahim secara virtual dalam acara talk show online Asuransi Syariah dengan tema antara usaha dan berserah diri. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, kita semua sebagai umatnya dapat syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia atas kesempatan diberikan untuk menyampaikan sambutan mengawali acara pada sore hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita rasakan bersama, pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan kita. Tidak hanya mengancam jiwa dan kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Namun demikian, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian dan keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini, patut kita syukuri bahwa ternyata perkembangan keuangan syariah sepanjang tahun 2020 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Per Juli 2020 misalnya, total aset keuangan syariah nasional kita tidak termasuk saham syariah tentunya, tercatat sebesar 1.639 triliun atau tumbuh di level 20,61% year on year dengan market share sebesar 9,68% dari total aset keuangan di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki daya tahan dan semangat tinggi yang dapat bertahan di tengah krisis dan siap mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pertumbuhan sektor keuangan syariah juga didukung oleh jumlah lembaga jasa keuangan yang semakin banyak. Data OJK menunjukkan saat ini terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 BPR syariah. Sementara di sektor pasar modal terdapat 464 saham syariah, 145 sukuk korporasi, 285 reksadana syariah, dan juga ada 66 sukuk negara. Juga di industri keuangan non-bank, terdapat 215 lembaga jasa keuangan syariah, yang diantaranya termasuk perusahaan asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan lembaga keuangan mikro syariah. Jadi dari kelembagaan jumlahnya sudah cukup banyak. Hadirin yang berbahagia, sektor keuangan syariah kita memang sudah cukup lama dibangun, lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun demikian ternyata tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia hingga saat ini masih rendah dan jauh dari harapan. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tentu ini cukup memprihatinkan.
Berdasarkan hasil survei tahun 2019 misalnya, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan nasional adalah sebesar 38,03%. 37,72% konvensional dan 8,93% syariah. Adapun indeks inklusi berada di angka 76,19%, 75,28% konvensional dan 9,10% syariah. Lebih jauh, indeks literasi pada sektor asuransi syariah baru berkisar di angka 3,99%. Dengan rendahnya tingkat literasi ini, tentunya dikhawatirkan akan ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dan memanfaatkan untuk kepentingan yang jahat. Masyarakat yang tidak paham kemudian menjadi rentan terkena kasus penipuan yang menawarkan investasi. Permasalahan literasi dan inklusi ini menjadi tanggung jawab sekaligus PR bagi kita semua. Bukan hanya satu atau dua pihak saja. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat terkait, baik itu regulator, pelaku industri, hingga para ulama dituntut untuk mampu menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya sektor keuangan syariah itu. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Sejak didirikan tahun 2000 lalu, MES hadir sebagai organisasi yang secara inklusif dan konsisten berusaha merangkul, menghimpun, serta membangun sinergi bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Alhamdulillah, hingga saat ini MES juga telah hadir di 29 provinsi, 87 kabupaten kota, dan 8 perwakilan di luar negeri. Kami memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, semoga jaringan ini terus meluas dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Pada kepengurusan ini, MES memiliki visi untuk menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu misinya adalah berkontribusi aktif dalam peningkatan peran serta lembaga keuangan syariah. Untuk mencapai misi ini tentu memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik internal pengurus maupun eksternal. Karenanya kami tidak henti mengajak kepada segenap pihak terkait untuk terus bersinergi dan berkolaborasi bersama MES. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili MES mengucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada Prudential Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja sama dengan MES. MES telah menjalin kerjasama dengan Prudential sejak tahun 2014. Dengan kata lain, sudah lebih dari 6 tahun. Selama itu, tidak sedikit program yang telah disinergikan. Di antaranya adalah Roadshow Asuransi Syariah, Roadshow Wakaf Asuransi Syariah, dan video edukasi. Sepanjang tahun 2019, MES bekerja sama dengan Prudential Indonesia telah melaksanakan roadshow asuransi syariah dan roadshow wakaf asuransi syariah di 22 kota dengan jumlah penerima manfaat 6.203 orang. Selain itu, Prudential Indonesia juga aktif mendukung berbagai program MES lainnya. Semoga kerjasama yang dibangun ini dapat terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, sehingga turut mendorong akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia,
Mari kita buka acara talk show online Asuransi Syariah ini pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti acara ini. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Firdaus Jailadi selaku Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah yang telah berkenan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Bapak Ibu peserta talk show online Asuransi Syariah 2020, sebelumnya kami informasikan kepada para peserta bahwa sertifikat acara, pulsa reguler, dan juga door prize acara hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengisi kuesioner melalui link yang akan kami share di sela-sela acara melalui Zoom chat. Tanya jawab hanya akan dilakukan melalui kolom Q&A yang akan saya bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Terima kasih. Untuk itu kami mohon kepada para peserta untuk dapat mengikuti acara ini selesai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti pada sore hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Buya Yahya yang merupakan tokoh ulama Nusantara dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah. Kepada Buya Yahya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan semua yang bergabung di acara mulia ini. Ini harus kita yakini sebagai acara mulia. Dan juga kepada orang tua kami semuanya, mulai dari Dr. Firdaus dan yang lainnya yang sangat kami cintai, dan juga semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan ini adalah muqaddimah kita kelak berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh sehebat apapun sebuah perkumpulan, jika tidak kita lintaskan di hati kita niat kebersamaan di surga, maka tidak ada artinya. Maka dari itu yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk saling mencintai. Termasuk di antaranya adalah agar tumbuh cinta adalah membenahi dalam urusan transaksi. Rasulullah melarang kita najasi. Rasulullah melarang beberapa transaksi yang akan menjadikan orang sakit hati. Menjadikan sebab orang menjadi lari, maka harus patuh dengan yang diajarkan Nabi agar terjadi makna kecintaan itu. Maka dengan mes ini, masyarakat ekonomi syariah bagi kami adalah kebanggaan. Dan semoga inilah yang solusi umat yang sesungguhnya, yang harusnya terus gencar disampaikan, dipromosikan agar semua orang mengenal masalah ekonomi syariat ini, kemudian apa program di dalamnya. Dan memang banyak ada beberapa permasalahan. Permasalahannya adalah memang kita belum biasa atau belum menanamkan kerinduan bersyariat. Tanpa mencaci dan tanpa mencela. Kita tidak boleh mencaci dan mencela. Karena apa? Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Akan tapi ada sebuah contoh. Sebuah pesantren membuka rekening bantuan. Akan tapi rekeningnya tidak syar'i. Sebuah contoh itu miris bagi saya. Itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Bagaimana dia akan mengajak kepada syariah, hal sepele saja dia tidak bisa mengambil. Ini bagi kami adalah poin yang harus dipahami oleh pelaku-pelaku syariah ini. Ini sebuah contoh. Jadi membawa umat agar sadar makna syariah, yang makna syariah makna adalah kebersamaan di surga nanti. Bukan sekedar kita ini ada orang yang niat busuk di balik berjayanya Islam adalah niat ini melihat sebagai pasar. Ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita mencari ridho Allah. Maka kami yakin bahasanya yang berjuang di mes ini adalah betul-betul orang yang tulus, dan mereka lah insya Allah pejuang yang sungguh. Kekasih Allah tidak hanya di atas mimbar, bukan yang terlihat pakai jubah dan imamah, akan tapi siapapun yang di dalam hatinya ada kemauan, semangat untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari
ketidakbaikan, termasuk urusan ekonomi ini, maka dia adalah kekasih Allah. Dan semua manusia, kalau bicara pesantren, tidak semua orang masuk pesantren. Bicara majelis, tidak semua orang masuk majelis. Tapi kalau bicara fulus, bisnis, semua orang masuk bisnis. Artinya ini peluang besar kalau kita ingin masuk wilayah dakwah. Dengan ekonomi syariah, maka subhanallah, dia berjaya. Coba, kita membangun syariah seorang muslim. Kemudian dia berbisnis dengan cara syariah. Lalu dia berkembang, menjadi kaya, lalu berbuat baik. Anda dapat pahala kok. Kita sudah dikubur mengalir pahala kita. Maka yang perlu kita tanamkan di sini adalah niat yang benar dan semangat yang besar di dalam memperjuangkan masyarakat atau ekonomi syariat ini. Tentunya adalah kita benahi lembaga keuangan yang syariat. Kami dukung mulai dari adanya perbankan syariat, segala sesuatu yang pakai label syariat, maka kita dukung dengan serius. Kalau memang ternyata ada kecacatan kekurangannya, itu adalah seperti bayi yang kita nanti kelahirannya kemudian lahir cacat, bukan kita bunuh, akan tapi kita besarkan bagaimana agar bisa tertutup kecacatannya. Maka kami juga kadang sedih sebagian orang itu langsung ya mungkin beranggapan negatif bahwasanya syariah adalah ini tidak syariah, syariah kelihatannya tak syariah ini. Kami sedih dengan itu semuanya. Kami sampaikan kepada para ustadz-ustadz yang kadang punya pandangan seperti itu. Ya ustadz, itu adalah program untuk membawa kita kepada Nabi Muhammad. Kalau ada kekurangannya bukan untuk kita caci, akan tapi yuk kita masuk untuk kita sempurnakan bersama. Itu adalah adil. Jangan sampai kita hanya mencaci, Allah syariah tapi lebih berat daripada yang bukan syariah. Seperti orang Yahudi dulu berkata, innamal bai'u mithlul riba. Jual beli itu nggak ada bedanya dengan riba. Sama. Ini adalah musibah. Dan ini terjadi pada kalangan kaum muslimin. Maka pertama dan utama adalah membuka wawasan. Membuka wawasan kesadaran umat untuk berekonomi syariat. Baik, kemudian kalau kita mengerucut kepada masalah asuransi, nah ini. Disebutkan tadi adalah untuk berusaha sekaligus untuk berserah diri kepada Allah. Bisa saya kritisi ada yang kurang. Di dalam asuransi selamanya adalah hanya untuk itu. Tapi ada hal yang harus kita hadirkan kepada semua yang ikut asuransi. Yaitu kesadaran membantu saudaranya. Ini yang jarang dihadirkan. Kesadaran membantu saudaranya. Jadi kalau bisa semua orang yang memasukkan hartanya untuk asuransi diniatkan, saya ingin membantu saudaraku yang sakit. Saya ingin bantu saudaraku yang kekurangan. Saya bukan langsung berpikir tentang kembalinya kepada dia. Kami membuat kecil-kecilan keluarga besar Al-Bahjah. Kami biasakan mereka untuk punya dana sehat. Membayar dana sehat sifatnya apa? Semuanya niat setiap bulan membayar 30.000 untuk menolong saudara jika ada yang sakit. Jangan salah niat. Dan terkumpul itu dana kita kumpulkan. Akhirnya setelah itu siapapun yang sakit, melahirkan, sesar, segala macam, apa-apa nggak usah pusing. Selagi keluarga besar ini, mereka akan nanti oleh lembaga akan dijamin. Akan tapi yang harus disadari adalah bahwa di saat dia memberikan uang itu niat untuk membantu saudaranya. Jangan terlintas niat untuk mengambil. Kalau niat mengambil itu sebetulnya begini niatnya. Saya membayar niat sakit. Saya membayar niat melarat. Saya membayar niat nyungsep. Salah niatnya. Makanya akan terpuruk terus. Akan tapi jika tergugah hatinya bahwasanya saya membayar di asuransi ini karena saya rindu menolong saudaraku yang ada di sana. Kan fungsi asuransi adalah menolong saudara. Kalau kebalikan bahasa Arab adalah namanya takaful atau tadhamun. Ini adalah poin yang kurang dihadirkan. Bahkan ini, jangankan masyarakat yang luas seperti yang sampai ribuan jutaan. Kita masyarakat yang sangat terbatas saja. Lingkungan kami Al-Bahjah. Itu ada yang salah. Bahkan ada bertanya, ngeklaimnya gimana? Wah ini sudah salah niat. Dipanggil semuanya. Kita beri pemahaman semuanya. Bahasanya, ini bukan masalah. Kita niat memberi tabarruk, selesai kisahnya. Adapun lembaga sudah berjanji bahwasanya siapapun yang sakit dari anggota keluarga nggak usah mikirin. Ini kan kemasan tentang takaful sebetulnya. Aslinya takaful yang ngurusi negara. Cuman karena negara belum bisa ngurusi, masih banyak diurusi, maka bisa membuat seperti masyarakat ekonomi syariah semacam ini. Ini hal istimewa. Jadi mohon nanti seandainya kita buat promo selanjutnya adalah bukan sekedar bagaimana kita berusaha kemudian berserah diri, akan tapi sadari bahwasanya setiap yang kita berikan menolong saudara kita, pahala terus mengalir. Kemudian lebih dari itu apa? Janji Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu menolong hamba yang lainnya. Insya Allah nggak sakit setelah itu. Jangan sampai kita masuk asuransi memang niat sakit. Nanti kalau sakit ada yang nolong Allah gitu. Biarpun nanti siapapun sudah ikut, mungkin dikemas, ini kan masalah transaksinya itu kan seperti itu. Membayar kemudian menjadi anggota, selain menjadi anggota berhak untuk dilayani oleh lembaga. Ini kan masalah model transaksinya saja, tentunya di sini pakar-pakarnya lebih tahu masalah ini. Kemudian setelah itu harus kita ulang ke masalah syariat. Kita perlu nanti bahasanya kritikan-kritikan yang perlu kita dengar dari luar. Bahkan ketahuilah bahwa kata Imam Ghazali, kalau kita ingin tahu kekurangan kita,
Pertama adalah kita koreksi diri. Tapi koreksi diri susah. Baik, carilah kawan yang bisa koreksi diri, kontrol. Kadang-kadang kawan pun nggak enak. Kalau begitu dari musuhmu. Artinya apa? Yang nggak senang dengan mes ini loh siapa, dengar dari mereka. Itulah kritik yang luar biasa. Kalau kita ingin cepat bangun, apa yang dikritikkan kepada mereka, ya itu yang akan kita jadikan pegangan. Karena musuh itu kalau ngomong ya beneran. Kadang-kadang begitu. Jadi mungkin ini yang perlu kami sampaikan karena kami lebih senang ingin mendengar dari semuanya. Mungkin lebih dengar dari yang lainnya. Tadi kami dengar ada yang dimuliakan Allah, akhina Zaki Yamani dan juga yang mulia Bapak Muhammad Syakir dan yang lainnya. Kami ingin dengar dari beliau-beliau ini, insya Allah. Tadi mendengar dari sambutan dari Dr. Firdaus, Masya Allah, wawasan tentang yang luar biasa sampai sudah di 8 negara di luar, ribuan, Masya Allah. Dan kami mendengar ekonomi syariah ini tahun 2015 di Cirebon diadakan waktu itu, dan kami ikut hadir sebagai hadirin mendengar, dan kami bangga, biarpun kami juga tidak ngomong apa-apa, kami sebagai hadirin. 2007, kalau tidak salah. Waktu itu kemudian diadakan di salah satu hotel yang ada. Hotelnya belum syariah waktu itu. Ya, mestinya hotelnya juga syariah kalau nanti. Waktu itu nggak saya sebut hotelnya. Karena mestinya hotelnya juga harus syariah, karena ini hubungannya dengan syariah. Masya Allah. Intinya sebagai penutup, wahai para kaum muslimin yang telah bergabung di MES ini, tolong semangat, serius. Jangan hanya Anda berpikir tentang keuntungan Anda dan keselamatan Anda. Itu egois. Itu gayanya iblis. Akan tapi Anda bergabung di sini adalah untuk membesarkan, untuk menolong saudaranya, untuk besarkan program ini. Kalau program ini besar, manfaatnya lebih besar. Ada sebagian orang kaya berkata, kalau bank Islam atau misalnya bank Saleh Abdul Asy'ar asuransi syariah itu ribet dan juga agak fasilitasnya kurang. Kami sampaikan, mereka kurang bisa melayani karena apa? Karena Anda tidak pernah menitipkan uang di sana. Mereka tidak bisa melayani. Coba kita semuanya sadar bahasanya, kaum muslimin semuanya tumplek blek kepada semua yang pakai label syariat, coba. Jadi ini akan mudah selesai, bahkan fasilitas kita akan mengalahkan semuanya. Cuman karena kita pun kurang semangat, ada keraguan, kurang iman. Maka ini yang pertama adalah bagaimana kita menguatkan atau membuka wawasan dulu kepada siapapun, dan ini perlu promo. Dan kita senang sekali dengan yang demikian ini. Kita beberapa media pun kita siapkan siapapun yang urusan dengan syariat, kami sangat senang untuk membantu di media-media yang kita miliki. Kita ada Al-Basyah TV, ada kita stasiun radio ada di beberapa kota. Bukan 1, 2, kita belasan kita punya stasiun radio. Kalau seandainya untuk digerakkan program-program, kami sangat senang. Tentunya untuk syariat ini harus, karena kalau kita tidak beri syariat, mereka keluar dari syariat. Kalau tidak kita beri syariat, keluar dari syariat. Sudah lama kita terpuruk dalam urusan riba, urusan ini dan sebagainya. Maka di saat munculnya semua yang pakai label syariat, ketahuilah, sambut mereka. Jika ada kekurangan, yuk kita sempurnakan. Jangan dicurigai. Ini mungkin yang selalu kami serukan di mana-mana. Ini saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga kemudian yang kedua adalah di saat seseorang ingin memberikan itu, tolong ini ditekankan bahwasanya saya membantu saudara saya dengan harapan karena saya membantu Allah akan tolong saya. Patenkan ini kalimat ini. Perdengarkan ke telinga semuanya, sehingga di saat memberi itu nggak terlintas gambaran akan kembalinya berapa. Kembalinya apa? Kamu sehat, kamu tidak memerlukan, lebih penting itu daripada kita mengambil. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Buya Yahya atas tausiahnya yang begitu luar biasa. Mohon izin Buya Yahya untuk tetap di tempat karena sudah ada pertanyaan yang masuk, Buya. Mohon kesediaannya untuk bisa menjawab. Saat ini masih ada perdebatan di dalam Islam apakah asuransi jiwa syariah diperbolehkan atau tidak. Buya Yahya bisa langsung memberikan pendapat dan juga pandangannya melalui hal ini. Dipersilakan, Buya. Baik, dalam urusan transaksinya menjadikan halal dan haram adalah caranya. Asuransi jiwa itu bukan berarti kalau saya mati saya mengambil, bukan begitu. Misalnya begini, ayo dalam ekonomi syariat ini kita akan memberikan tabarruk. Tabarruk ini apa? Siapapun dari keluarga MES ini yang mati nanti kita akan bantu. Bukan begitu. Jadi kalau sudah bergabung dalam ini, maka dia berhak di saat meninggal dunia dari pihak ekonomi ini dikemas transaksinya. Bukan seperti yang ada di asuransi konvensional itu. Jadi malah kadang-kadang seolah-olah mengharap kapan bapakku mati, kok tidak mati-mati, ini ngabisin duit. Ini kan kurang ajar nanti. Karena dia bayar terus. Karena bukan makna tabarruk. Jadi bisa tinggal dikemas transaksinya. Transaksinya adalah mereka bertabarruk betul. Tujuannya apa? Saya ikut anggota keluarga besar MES.
Di dalam sisi apa? Bantuan untuk keluarga yang meninggal. Kemudian apa? Dari pihak MES ini gambaran sederhananya. Anda ngerti manajemen, diatur bahasanya bahasa apa saja. Kemudian dari pihak manajemen mengatakan bahasanya, siapapun yang telah bergabung di sini, kalau suatu ketika ada kematian, maka dia akan berhak mendapatkan santunan dari lembaga. Bukan mengambil uangnya tadi. Dari lembaga sejumlah begini-begini bisa. Karena apa? Dia memberi selesai. Kalau dia tidak mati, nggak akan ngambil. Cuman dia akan mati juga. Cuman ingat, kalau sudah ada kesadaran makna membantu ini, bukan yang didaftarkan orang yang esok hari mati. Ini kalau di konvensional, lihat, nunggu dikirakan abahnya bentar lagi mati, masukkan. Kalau sudah kelamaan, kenapa hidupnya lama-lama? Niat sudah seulah semuanya, karena tidak syar'i. Jadi, syar'i sini boleh sah. Jadi, asuransi jiwa yang perlu dikemas adalah masalah transaksinya. Sederhana ya, jelas ya? Yang mengerti, ini pakar-pakar ekonomi sangat mengerti maksud kami ini. Jadi, bukan membayar saya ingin mengambil nanti waktu mati. Tidak. Saya membayar untuk menolong saudara saya yang mati. Kalau saya panjang umur, alhamdulillah sedekah saya semakin banyak. Kalau saya mati, saya tidak mengharap takkan, tapi dari pihak lembaga kan sudah berjanji akan menolong anak-anak saya dan keluarga saya. Selesai. Tinggal yang perlu dikemas adalah masalah transaksinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya Yahya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Buya. Mohon izin untuk kembali tetap di tempat dan menjawab, berkenan Buya. Pertanyaan yang kedua, tidak harus ini memberi jawaban. Bisakah... Kami mendengar pun kami akan di sini. Kami senang. Baik, baik Buya. Baik, terima kasih. Ini ada yang minta Buya untuk bisa menjelaskan bagaimana substansi tolong menolong dalam asuransi syariah. Silakan Buya. Nolong menolong, justru yang namanya asuransi itu dalam bahasa Arabnya adalah tolong menolong. Artinya harus sesuaikan antara kalimat tolong tafakul tadhamun dengan hakikatnya. Jadi sederhananya seperti itu. Semua yang membayar asuransi, hendaknya dia punya kesadaran untuk menolong anggota keluarganya dalam asuransi ini. Bukan berniat untuk mengambilnya. Kesadaran ini penting sekali. Lalu imbalannya dari mana? Dari Allah, ganjaran, pahala. Selebihnya apa? Selebihnya nanti kalau ternyata dia dia punya musibah, akan ditolong oleh kelompok ini. Sederhana seperti itu makna tolong menolong. Ini harus dihadirkan. Jangan sampai kita ini memberi, tapi tujuannya mengambil lebih banyak lagi. Saya ngambil 750 juta, nanti dapat 15M. Nah ini kan sudah hitung-hitungan seperti itu, enggak begitu. Jadi lupakan tentang hitungan kembalinya. Bahkan kalau perlu misalnya asuransi kesehatan. Coba suruh milih, akal sehatnya suruh berpikir. Anda membantu saudara Anda, kemudian Anda tidak sakit. Atau Anda membantu saudara Anda, setelah itu Anda sakit, suruh milih. Ya enggak sakit, mestinya begitu. Mestinya begitulah yang harus dihadirkan. Cuman ini perlu, makanya ini perlu sering diungkapkan, disampaikan, termasuk dalam penyuluhan ini harus disampaikan hal demikian itu. Kalau sudah ada itu, keimanan akan terbangun. Selagi dia selalu membantu saudaranya, makna kecintaannya akan tumbuh. Kasih sayang yang akan hadir. Dan itu yang harus kita hadirkan, bukan mengambil nilainya orang, tapi saya membantu orang lain, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Buya Yahya sudah menjelaskan, sudah memberikan tausiah dan juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Insya Allah pastinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dipersilakan kepada Buya Yahya untuk dapat memimpin doa agar menambah keberkahan acara kita pada kesempatan kali ini. Silakan Buya. Terima kasih. Ini yang lain semuanya sudah tadi saya dengar kepada dari Dr. Yamani. Sudah, Masya Allah. Baik, kita tutup dengan doa insya Allah. Semoga kita niat, semoga Allah mempertemukan kita lagi di dalam keadaan yang lebih baik. Niat untuk bertemu itu penting. Dan terima kasih ini berkat pandemi. Pandemi jangan dikatakan musibah. Pandemi berkah buat kita. Karena pandemi kita bisa bertemu. Karena corona kita ketemu, ini kenikmatan. Jadi dengan Allah selalu ngambil nekat positifnya. Jangan prasangka buruk pada Allah. Karena ini, alhamdulillah kita begini. Karena ini begini. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Berkailah perkumpulan ini. Engkau maha tahu ya Allah. Jika ada yang niat yang kurang baik di tempat ini, ya Allah, di perkumpulan ini, jadikan niatnya baik ya Allah, hanya karenamu ya Allah. Karena mereka berjuang, ya Allah, berjuang. Jangan sampai perjuangan mereka tidak mendapatkan pahala darimu, ya Allah. Ya sudah tulus dan ikhlas, tambahkan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang berjuang di sini mudahkan segala urusannya. Karena mereka memperjuangkan umat, ingin menyelamatkan umat dari keharaman, menyelamatkan umat dari kemurkaan. Maka kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah,
Berikan kepada hati kami kecintaan kepada sesama kami. Sehingga kami rindu untuk menolong mereka, ya Allah. Membantu mereka, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Dan kami mohon jadikan hati kami hati yang mudah memaafkan. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, ya Allah, berbuat menfitnah kami, menggunjing kami, pinjam uang kepada kami, tidak kembali-kembali. Dan kami mohon semua yang berbuat zalim kepada kami, ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka, ya Allah. Mudahkan segala urusannya, ya Allah. Untuk, ya Allah, menghentikan kezaliman mereka. Jangan hukum mereka. Karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kekuatan semua yang berjuang di mes ini, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Kekuatan, ya Allah. Dan jadikan ini adalah terus akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Menyelamatkan umat, dan kami mohon besarkanlah manfaatnya mes ini, ya Allah. Besarkan, ya Allah. Dan jadikan kejayaan Islam di abad ini karena ini, ya Allah. Karena perkumpulan ini. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka ini yang bergabung di mes ini, Allah. Ada di antara mereka yang punya utang, ya Allah. Mudahkan untuk menyelesaikan hutangnya. Yang bisnisnya kocar-kacir, mudahkan bisnisnya, Allah. Yang dalam rumah tangganya tidak indah, wujudkan keindahan. Ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, muliakan kami semua. Berikan segala keindahan lahir batin dunia akhirat. Dan kami mohon angkat kami dari segala macam bencana lahir batin, ya Allah. Ya Allah, wabah angkat dari kami. Engkau yang menurunkan dan hanya Engkau yang bisa mengangkat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Tunjukkan kepada kami jalan keridhaan-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami yang masih salah dalam menjalankan syariat, Engkau, ya Allah, yang memiliki kami. Tunjukkan kepada kami, berikan kesadaran. Bimbing kami, ya Allah, agar kami tidak di jalan yang salah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan semua yang bergabung di sini, berikan kasih sayang kepada mereka semua, ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang. Yang masih berurusan dengan riba, ya Allah, entaskan dari riba, ya Allah. Riba yang hina dan menghinakan itu, ya Allah. Engkau Maha Kuasa mengangkat siapapun, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Masyaallah, terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Buya Yahya yang telah berkenan untuk memberikan tausiah sekaligus juga memimpin doa untuk keberkahan asyara kita pada kesempatan kali ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara inti talk show online asuransi syariah dengan tema antara usaha dan berserah diri, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Muhammad Syakir Sula dari Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Syakir Sula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, narasumber selanjutnya yang telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Muhammad Zaki Yamani dari Prudential Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zerlin, Afwan, Sehat. Buya Yahya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para narasumber telah hadir ke tengah-tengah kita. Selanjutnya kembali kami informasikan kepada para peserta talk show online asuransi syariah bahwa sertifikat acara, pulsa reguler dan juga door prize acara hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai, serta mengisi kuesioner melalui link yang akan kami share di sela-sela acara melalui Zoom chat. Tanya jawab hanya dilakukan melalui kolom Q&A yang akan saya bacakan saat tiba sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk sesi pertama, akan kami persilakan kepada Bapak Muhammad Syakir Sula Q&A kan terpisah nih tabelnya. Untuk menyampaikan materinya. Menunya. Dengan durasi waktu presentasi selama 20 menit. Kepada Bapak Muhammad Syakir Sula, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu secara live dengan guru kita, Buya Yahya. Saya sering mengikuti beliau di YouTube hampir setiap hari, alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga alhamdulillah hadir Bapak Dr. Firdaus Jailani, Wakil Ketua MES yang banyak membidani perkembangan MES di Indonesia. Juga di sini ada hadir, saya lihat Bu Nini Sumohandoyo, Direksi dari Prudensial. Terima kasih Mbak Nini sempat hadir. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya lihat yang hadir di acara ini lebih dari 1.000. Sebagian besar saya kira ini adalah yang sering mengikuti pengajian Buya Yahya, ikut hadir di sini. Kita mendapat support yang luar biasa dari Buya Yahya. Saya sebagai salah satu pegiat ekonomi syariat merasa mendapat dorongan yang luar biasa dari beliau dengan dukungan yang ada dan tentu dengan segala dinamika yang kita hadapi dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Mestinya Indonesia ini keuangan syariah yang market share-nya lebih besar. Dengan 80% penduduk muslim, mestinya 80% atau minimal 50% market share syariah. Tapi ini laporan juga ke Buya Yahya, market share kita baru sekitar 5%. Ya. Jadi ini tantangan buat kami bagi para pegiat keuangan syariah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkembangan ke depan bisa lebih baik lagi dengan dukungan para ulama, dan sekarang ini pemerintah sangat serius dalam mengembangkan keuangan syariah, terutama dengan dibentuknya KNKS, Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang langsung dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf, yang merupakan satu lembaga yang akan mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Baik, saya akan masuk ke tema yang diberikan kepada saya oleh teman-teman dari MES. Dalam 20 menit ke depan saya coba menjelaskan apa yang terkait dengan asuransi syariah dan antara usaha dan berserah diri. Kita mulai dari satu cerita yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43-49. Mohon maaf Buya kalau salah dalam menjelaskan, ini anggap saja sebagai murid yang lagi ujian. Di situ diceritakan bagaimana Raja Mesir, Rayyan bin Walid, bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, dan 7 tangkai gandum hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Ini selalu dijadikan dasar oleh kami dari pegiat keuangan syariah yang mengutip penjelasan para ulama bahwa ini adalah satu informasi yang diberikan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Dalam mimpi Raja Mesir ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf setelah ditanyakan kepada beliau ketika Raja Mesir ingin tahu apa makna dari mimpi ini, kemudian Nabi Yusuf menjelaskan bahwa suatu saat akan terjadi 7 tahun berturut-turut di mana produksi pertanian akan subur, di mana hasil pertanian baik dan surplus. Kemudian akan terjadi 7 tahun berikutnya paceklik, sehingga disarankan oleh Nabi Yusuf pada saat 7 tahun pertama kita harus melakukan suatu perencanaan, menyimpan sebagian tanaman, hasil peternakan, hasil pertanian untuk menghadapi paceklik 7 tahun kemudian, resesi ekonomi kalau istilah kita saat sekarang ini di 7 tahun berikutnya. Jadi dari penjelasan yang ada dalam ayat ini, kita melihat bahwa betapa pentingnya melakukan perencanaan ekonomi, termasuk perencanaan keluarga. Apabila suatu saat mendapat
tantangan mendapat musibah atau risiko finansial di masa yang akan datang, maka ketika kita masih produktif, pada saat itulah kita dituntut untuk menyiapkan diri, menghadapi kalau nanti kita mendapat musibah atau resesi ekonomi, atau seperti pandemi sekarang, kita menghadapi suatu masalah di mana tidak produktif lagi, maka sebelum terjadi peristiwa yang seperti itu, kita sudah membuat persiapan. Persiapan itu bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk proteksi, dan persiapan yang lainnya dalam menghadapi risiko finansial. Itu yang pertama. Lanjut. Kemudian, di dalam Al-Quran jelaskan, ini terkait dengan bagaimana, seperti yang dijelaskan Buya Yahya tadi, bahwa kita perlu menyiapkan keluarga, seperti disebut dalam surat An-Nisa 49, وَلِيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Kita diminta untuk mempersiapkan keluarga kita, jangan sampai ketika saya sebagai bapak, ketika mendapat musibah, lalu meninggalkan keluarga yang lemah secara finansial. Karena itu ada instrumen yang diberikan kepada kita secara ekonomi, misalnya menabung, atau instrumen yang lain melakukan proteksi. Proteksi itu asuransi. Kalau menabung simpan di bank, sedangkan proteksi kalau mendapat kecelakaan, maka kita akan mendapat cover dari hasil tolong-menolong satu dengan yang lain. Dan proteksi dan menabung seperti ini ada di dalam produk-produk asuransi syariah, salah satu contohnya misalnya dalam unit link syariah yang ada di Prudensial misalnya. Nah, ini salah satu bentuk untuk menghadapi kalau kita suatu saat ditakdirkan oleh Allah mendapat musibah, kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi risiko finansial itu. Jadi karena itu di dalam menghadapi risiko yang ada di masa yang akan datang, kita melakukan suatu persiapan dalam bentuk tolong-menolong. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Buya, bahwa kalau di asuransi konvensional yang terjadi di situ adalah akad tabadul, jual beli, transaksi jual beli. You jual, bayar premi, kena risiko, dapat manfaat asuransi. Tapi kalau di dalam asuransi syariah yang ada di situ adalah akad tabarru. Kita saling tolong-menolong. Sehingga dijelaskan tadi bahwa memang yang diutamakan dalam asuransi itu bukan bisnisnya, tapi yang diutamakan bagaimana saling tolong-menolongnya. Bahwa di situ ada ikutan kita mempersiapkan risiko finansial, itu efek lain daripada asuransi syariah. Jadi kembali ke slide saya. Karena itu asuransi syariah adalah asuransi yang didasarkan pada akad syar'i seperti yang disebutkan tadi oleh Buya, akad tabarruk. Nanti kami akan jelaskan di belakang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya mohon izin Buya dan para pemirsa sekalian untuk melihat sedikit video, ada cuma sekitar 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan asuransi itu bertentangan dengan takdir. Pandangan itu keliru. Justru dengan berasuransi, kita bersiap untuk menghadapi kalau takdir datang menimpa kita. Suatu ketika ada seorang sahabat datang bertamu kepada Rasulullah. Setelah duduk, Nabi bilang, "Onta kamu mana?" Kata sahabat ini, "Ada di luar ya Rasulullah, saya lepas begitu saja." Ittaqullah, insya Allah tidak akan hilang. Kata Nabi, "Ambil dulu ontahmu, ikat talinya, setelah itu baru tawakal kepada Allah." Ketika kita jalan, bawa kendaraan, motor atau mobil, kita parkir di tempat parkir. Kemudian masuk ke gedung. Kata security, Pak, tuh mobilnya kok nggak dikunci? Allah, saya percaya aja lah, tawakal Allah, insya Allah nggak hilang. Kemudian kita masuk ke gedung. Setelah keluar beberapa saat kemudian, ternyata mobil itu hilang. Karena itu Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bikinlah perencanaan-perencanaan untuk menghadapi hari esok. Jadi kita lakukan ikhtiar dulu, baru tawakal kepada Allah. Kita lakukan ikhtiar, kalau takdir datang menimpa kita, takdir sakit, takdir tiba-tiba keluarga kita masuk rumah sakit, kena kanker, kena penyakit jantung, yang biayanya sangat besar, kita tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Nah, di sini mekanisme asuransi yang membantu kita untuk mengatasi risiko finansial karena kedatangan takdir. Tetapi asuransinya harus menggunakan asuransi syariah yang halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Thayyib artinya baik, bukan thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dijelaskan bahwa asuransi itu tidak bertentangan dengan takdir, tapi justru dengan asuransi kita bersiap-siap kalau takdir itu datang menemui kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi yang dikutip, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebenarnya kalau kita melihat dari pemahaman ayat ini dari tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya dimaksud di sini adalah persiapan untuk akhirat. Tapi sebagian ahli tafsir mu'assirah yang ahli tafsir terkini menjelaskan bahwa persiapan di dunia ini juga ada dalam rangka menghadapi hari esok, dalam rangka juga untuk persiapan untuk di akhirat. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa persiapan kita dalam menghadapi resiko finansial yang akadnya benar, akadnya tidak bertentangan dengan syariah, itu juga adalah dalam rangka untuk menghadapi kalau kita suatu saat mendapat musibah, mendapat takdir itu datang menemui kita, maka kita telah siap untuk menghadapi resiko finansial. Hadirin sekalian yang mengikuti webinar pada saat ini, mudah-mudahan dengan kehadiran beberapa transaksi baik bank, asuransi, pasar modal yang dasarkan pada prinsip-prinsip syariah pada saat ini membuat kita lebih firm untuk melakukan muamalah secara Islami. Karena seperti yang disebutkan oleh Buya depan tadi bahwa kita juga perlu mempersiapkan seluruh transaksi kita untuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di bank ada bunga ya banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina ya'kuluna riba la yakumuna kama yakumul ladzina yatakhabbatu syaitanu minal masi. Jadi orang yang bertransaksi dengan ribawi diandaikan seperti orang yang kesurupan kemasukan setan. Sebegitu transaksi yang ribawi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak dijelaskan dalam ayat yang lain. Ini yang merupakan persoalan utama di dalam transaksi perbankan. Sedangkan di asuransi ada 3 hal yang dilarang dalam transaksi asuransi konvensional. Ada gharar, ada maisir, ada riba. Gharar tidak jelas akadnya. Ini akad jual beli atau ini akad tolong menolong. Itu yang kemudian diperbaiki oleh para ulama dalam asuransi syariah, akadnya dirubah menjadi akad tabarru. Kemudian dalam pengelolaan disertakan ada akad-akad yang lain yang sesuai dengan syariah, akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah atau mudharabah mustarokah. Saya jelaskan di belakang nanti. Yang pertama adalah akad tabarru. Slide berikutnya. Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah adanya akad tabarru. Akad saling tolong-menolong. Seperti yang disebutkan oleh Buya tadi, niatnya kesadaran utama kita adalah untuk membantu seluruh keluarga besar yang ikut dalam proses ta'awun, saling tolong-menolong. Sehingga akadnya yang digunakan adalah akad tabarru. Walaupun akad tabarru ini juga masih menjadi diskusi oleh kalangan pakar-pakar Islam. Ada yang mengatakan tidak bisa menggunakan akad tabarru. Karena kalau kita sudah memberikan, kenapa ada kembalian lagi ke kita? Kita bayar kontribusi, kena musibah, lalu itu diberikan kepada kita. Ini beberapa pakar yang mengatakan bahwa akad tabarru tidak pas. Mereka katakan pakai wakaf aja. Akad wakaf, seperti yang dikembangkan sekarang di Pakistan.
dan di Malaysia menggunakan akad wakaf. Sehingga sekarang ada yang menggunakan akad wakaf, ada yang menggunakan akad tabarruk, ada juga yang menggunakan akad tabarruk kemudian dikombinasi dengan akad-akad yang lain dalam pengelolaan. Terakhir ada seorang ulama modern, ulama fikih, Wahbah Suhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, kemudian membantu kami dalam menjelaskan tentang akad tabarruk di asuransi. Beliau menjelaskan akad tabarruk. Wahbah Suhaili mengatakan bahwa akad tabarruk dapat digunakan di dalam asuransi syariah. Karena menurut beliau akad tabarruk itu beliau membuat pengandaian kalau kita jalan, kemudian ada orang di pinggir jalan yang butuh bantuan, kemudian kita kasih sedekah. Itu juga akad tabarruk. Kemudian atau kita ketemu teman, lalu teman ini kawan lama, tidak ada hubungan jabatan dan sebagainya, kita tulus, lalu kita punya HP 2, kita kasih satu HP ini ke sahabat kita, itu bentuknya hadiah, itu juga tabarruk. Kemudian ada lagi kata Syekh Wahbah Suhaili, ketika kita sedang sakaratul maut, kemudian kita ingat ada keluarga kita, anak kita yang belum mendapat bagian daripada wasiat, lalu kita katakan, ini untuk anak saya yang A, yang belum sempat mendapat apa-apa. Itu kata Syekh Wahbah Suhaili sebagai akad tabarruk yang disebut dengan atiyah. Nah, di luar dari itu, akad tabarruk itu yang disebut dengan hibah. Hibah ini kata Syekh Wahbah Suhaili dapat digunakan akad tabarruk dengan dalam konteks hibah di dalam asuransi syariah. Itulah yang menjadi rujukan para praktisi keuangan syariah, khususnya bidang asuransi selama ini di berbagai dunia, menggunakan akad tabarruk di dalam asuransi syariah. Next. Dan yang istimewa dalam menggunakan akad tabarruk, kenapa itu yang menjadi keutamaan di dalam asuransi syariah? Karena orang yang memberikan dengan niat tabarruk tadi dijelaskan Bu ya, dia akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan menafkahkan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi ini sebetulnya yang merupakan keunggulan, kelebihan daripada asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional. Karena itu para pakar keuangan syariah selalu menganjurkan di dalam pengembangan keuangan syariah khususnya asuransi ini, yang ditonjolkan di dalam asuransi syariah itu adalah akad tabarruk, bukan bisnisnya yang ditonjolkan. Karena itu banyak kritikan dari masyarakat, dari ulama atau dari mereka yang ngaji mengatakan bahwa ini bisnis, bukan ta'awun, bukan saling tolong menolong. Karena agen-agen kita banyak lebih menonjolkan kalau dibayar sekian nanti dapat sekian. Kalau dibayar sekian, sakit sekian, dapat sekian. Jadi yang menonjol di dalam penjualan itu adalah bagaimana manfaat. Bisnis. Ini yang disebutkan Buya depan tadi, bahwa di dalam transaksi asuransi, yang utama itu adalah akad tabarruk. Bagaimana saya menolong kalau ada saudara saya mendapat musibah, maka dia akan mendapat pertolongan dari kumpulan dana ta'awun yang kita niatkan untuk niat tabarruk. Sehingga inilah hakikat daripada akad asuransi syariah yang dikembangkan saat sekarang ini, yang kadang disalahpahamkan, dianggap bahwa ini adalah bisnis. Memang di dalam asuransi syariah ada transaksi-transaksi dan ada penggabungan akad-akad lain. Next. Mohon izin Pak Syakir, mungkin boleh dipercepat sedikit mengingat durasi Pak. Mohon izin. Dua slide lagi. Kemudian di dalam asuransi syariah ada akad tabarruk, ada akad tijarah. Akad tabarruk ini yang merupakan inti dari akad, dan seluruh produk yang ada di asuransi syariah melekat akad tabarruk. Tetapi ketika mengelola itu, tentu kita menyerahkan ke satu perusahaan. Next slide berikutnya, supaya lihat gambarnya. Nah, ini akad tabarruk antara satu peserta saling menanggung, saling berta'awun,
dan itu adalah akad tabarruk untuk menghilangkan goror di dalam transaksi asuransi konvensional, kemudian diserahkan kepada perusahaan sebagai penerima atau wakil penerima kuasa dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Jadi ada akad tabarruk, yaitu peserta saling tolong menolong, lalu dana yang ada diserahkan kepada perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi syariah ini mengelola. Akadnya apa? Akad wakalah bil ujrah. Perusahaan asuransi kemudian menempatkan dana-dana yang ada, yang miliaran, triliunan dana yang ada itu ke investasi. Nah, investasinya itu juga menggunakan akad yang baru, bukan menggunakan riba seperti yang ada di konvensional, tapi dia menggunakan akad mudharabah, akad bagi hasil satu sama lain. Kenapa ada mudharabah mustarokah? Karena uangnya perusahaan itu juga ikut di situ bersama-sama, sehingga di situ ada syirkah. Lalu akad itu disebut dengan akad mudharabah mustarokah. Terakhir, slide terakhir. Nah, karena itu maka perkembangan keuangan syariah di Indonesia sekarang ini mulai berkembang, walaupun belum sepesat yang ada sekarang ini, dan kita melihat tren masyarakat mulai meninggalkan hal-hal yang tidak syariah. Nah, ke hotel syariah, ke bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan mulai memahami bagaimana mana hadis yang ada di sini, yang jangankan yang haram, yang subhat saja dia harus meninggalkan. Ini pemahaman yang mulai dipahami oleh masyarakat sekarang, dan saya kira ini merupakan prospek yang luar biasa bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Sebagaimana disebutkan hadis ini, innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma musabbahatun la ya'lamu katsirun minan nas, dan seterusnya. Pada bagian akhir dikatakan bahwa ada dua hal, halal jelas, yang haram juga sudah jelas, di tengah-tengahnya ada yang haram-haram dikit, ada yang subhat. Ini pun harus ditinggalkan kalau kita menjadi muslim yang baik. Nah, oleh karena itu maka ke depan masyarakat muslim di Indonesia saat sekarang ini mulai terlihat berkembang dalam pemahaman syariah, sehingga mereka lebih memilih produk-produk yang sesuai dengan syariah, meninggalkan produk-produk yang haram, termasuk produk-produk yang subhat, makanan-makanan yang subhat, sehingga kita harapkan dengan adanya kesadaran ini, perkembangan keuangan syariah di Indonesia lebih berkembang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Syakir Sula atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Yahya untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Buya, dipersilahkan, dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Buya Yahya. Masya Allah, kami rindu untuk mendengar. Nanti direkam. Kami direkam, insya Allah kami dengar untuk yang akhi Zaki Zamani, insya Allah. Insya Allah sukses semua, dimudahkan. Mohon doa selalu. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah, masya Allah. Jazakallah. Dengar faedah semuanya. Faedah, insya Allah. Baik, terima kasih Buya Yahya. Dan kembali kami ingatkan kepada para peserta talk show online Asuransi Syariah 2020 bahwa yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A karena tersedia door prize yang menarik bagi peserta yang terpilih. Jadi kami persilahkan kepada para peserta untuk dapat mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Selanjutnya, untuk sesi kedua, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Zaki Yamani untuk menyampaikan materinya dengan durasi waktu presentasi 15 menit. Kepada Bapak Muhammad Zaki Yamani, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Zerlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilata Syekhunal Kiram Abuna wa Abati Buya Yahya wa Fadilata Ustazunal Muhammad Syakir Sula hafizahumallah wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari OJK, MES, Pondok Pesantren Al-Bahjah, santri dan santriwati, dan begitu juga dengan rekan-rekan Prudential, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menyelenggarakan talk show online Asuransi Syariah 2020. Dan kepada Bapak Ibu peserta MES Talk Show 2020, dimanapun Anda berada, salam kenal dari Zaki, dan semoga kita semua dalam senantiasa diberikan nikmat sehat dan kita semua selalu berada dalam naungan dan perlindungan darinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Zaki mewakili dari Prudential Syariah sedikit menyampaikan profil dari Prudential Syariah. Bapak Ibu, Prudential Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Prudential Life Assurance atau yang biasa kita kenal Prudential Indonesia. Prudential Indonesia sendiri didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential Group, perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris di Asia. Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia atau PCA yang berkedudukan di Hong Kong. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 170 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk menyediakan perlindungan jiwa, kesehatan, dan keuangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia dengan visi menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera. Untuk mendukung hal tersebut, salah satunya kami pun menyediakan ekosistem syariah seperti halal lifestyle yang bisa diakses melalui aplikasi Pulse. Dan pada tahun 2007 lahirlah unit usaha syariah. Fast forward, di 5 tahun terakhir Prudential memutuskan untuk mengubah strategi bisnisnya dari product approach menjadi business approach. Apa itu product approach? Gambaran mudahnya adalah biasanya setiap ada produk konvensional maka bersanding dan dibuat produk syariahnya dengan tetap comply dengan prinsip syariah. Saat ini strategi yang kami lakukan adalah business approach yang menjadikan produk yang dibuat memiliki karakter khusus, tentunya mencerminkan produk asuransi jiwa syariah itu sendiri. Tidak hanya itu, Prudential Syariah bahkan memiliki KPA, Quick Productivity Analysis, memiliki infrastruktur untuk mendukung bisnis syariah dan memiliki lebih dari 60 orang syariah expert yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang asuransi jiwa syariah. Dan saat ini Bapak Ibu, kami memiliki 345 orang syariah spesialis, bahkan bertambah lagi, di mana orang-orang di dalamnya adalah karyawan terpilih dan terpanggil untuk membantu dan mengembangkan operasional dan bisnis Prudential Syariah. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini Prudential Syariah telah melahirkan beberapa produk unggulan, diantaranya PruLink Syariah Edu Protection, PruLink Syariah Generasi Baru, Pru Syariah Wakaf, Pru Cinta, Pru Solusi Sehat Syariah, Pru Total Critical Protection Syariah, Pru Take Care, dan Pru Mikro Syariah. Jadi mulai dari yang corporate sampai yang mikro pun ada. Next slide. Baik Bapak Ibu, izinkan kami kembali. Lalu bagaimana dengan dominasi pasar syariah di dominasi Prudential Syariah di pasar asuransi jiwa syariah? Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia di kuartal kedua, bahwa di tengah kondisi pandemik saat ini, asuransi jiwa syariah nasional masih tumbuh 3%. Alhamdulillah wa syukurillah, Prudential Syariah semakin solid memimpin industri syariah, asuransi syariah di Indonesia dengan menduduki peringkat pertama. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan total dana tabaru yang dikelola sebesar 44% dari 2,06 triliun dan kontribusi bruto sebesar 29% dari 6,10 triliun. Dengan didukung oleh tenaga pemasar yang berlisensi syariah sebesar 74% dari 169.000 tenaga pemasar yang ada. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Indonesia yang begitu besar kepada Prudential Syariah, dan hal tersebut menjadi bekal bagi kami untuk terus, sebagaimana Buya sampaikan tadi, mengajak masyarakat Indonesia dalam hal kebaikan untuk saling tolong-menolong, serta meningkatkan pelayanan bagi nasabah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Next slide. Baik Bapak Ibu, sebagaimana Ustadz Zainal Fadil Muhammad Syakir sudah telah menyampaikan bahwa Quran Surat An-Nisa menyampaikan pentingnya kita mengorganisasi, merencanakan keuangan. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita antara usaha dan berserah diri, ketika kita merencanakan keuangan keluarga, maka ada beberapa ayat di dalam Quran dan hadis yang dapat kita jadikan landasan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Zuna, surat An-Nisa ayat 9, dan ini sudah diterangkan oleh beliau. Kemudian ada hadis yang menyampaikan bahwasanya diceritakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam menghadapi penyakit keras selepas haji wada atau haji perpisahan,
Rasulullah mengetahui hal tersebut. Lalu kemudian Rasulullah menemui sahabat Sa'ad, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, penyakitku ini agak berat dan aku seorang hartawan." Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu memiliki harta yang cukup banyak. Sedang warisku tak ada kecuali seorang putriku. Jadi beliau hanya meninggalkan satu orang putri. Lalu kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Meminta izin 2/3 dari hartanya untuk disedekahkan ke orang lain. Kemudian beliau berkata, tidak boleh. Lalu Sa'ad berkata, separuhnya. Bolehkah separuhnya Rasulullah? Beliau berkata, tidak. Kalau begitu sepertiganya. Lalu Rasulullah menjawab, sepertiganya dan sepertiganya itu sudah cukup banyak. Nah, sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya atau dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makna hadis dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah bahwa ketika kita memiliki harta dan bahkan itu adalah akhir di kehidupan kita, maka mensejahterakan keluarga adalah yang utama sebelum kepada orang lain. Di mana saat meminta izin untuk memberikan 2/3 bahkan setengah dari hartanya untuk disedekahkan, Rasulullah membatasinya hanya sampai 1/3 saja, dan 1/3 itu sudahlah sangat banyak sehingga ahli waris mendapatkan 2/3 daripada harta itu. Nah, kemudian di dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khomsan qabla khomsin." Manfaatkan bagimu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja perkara yang wajib kita perhatikan dan dipergunakan? Yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maka makna hadis di dalam hadis ini adalah saat kita diberi kenikmatan usia muda, sehat, kaya, lapang, dan masih hidup, maka sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Sebagai contoh yang tadi disampaikan oleh Buya, bahwa mengajak orang untuk tolong-menolong sesama manusia. Wadahnya sudah ada. Konsep tolong-menolong zaman now adalah asuransi syariah saat ini. Saat ini mungkin nanti cucu kita dan seterusnya mungkin menggunakan skema A, wakaf, dan sebagaimana tadi Ustaz Zainal Fadil menyampaikan bahwa di Bangladesh sudah menggunakan akad wakaf, dan atau mempersiapkan masa depan kita dengan usaha yang produktif. Jadi bisa diinvestasikan melalui asuransi juga, bisa melalui investasi langsung yang tetap comply dengan prinsip syariah. Karena apabila nanti datang masa tua, sakit, miskin, lapang, dan mati, tiada daya lagi dan upaya lagi untuk apa yang harus kita lakukan. Next slide. Nah, sebagaimana tadi, melihat dari sisi bisnis, kebanyakan orang untuk menghadapi risiko kehidupan itu ada beberapa yang dipilih, begitu ya. Bapak Ibu, resiko kehidupan sebagaimana tadi disampaikan berupa sakit, cacat, kematian tidak dapat kita ketahui kapan, dimanapun, dan bagaimana terjadinya. Namun kita dituntut untuk berikhtiar dan berusaha menghadapi resiko tersebut dengan apa? Berusaha, berinvestasi, bersama-sama bergotong royong tadi, saling membantu. Nah, resiko itu sendiri adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Contoh, apabila kita menghadapi resiko sakit, maka kemungkinan income harian kita pun berkurang. Bahkan tabungan yang kita simpan menjadi minus. Karena tadi, sebagaimana video dari Pak Syakir, mengatakan bahwa biaya pengobatan sangat tinggi. Sedang saat itu anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan, pendidikan yang membutuhkan dana untuk yang cukup, maka makna risiko yang dimaksud adalah risiko keuangan. Nah, kebanyakan orang yang menghadapi risiko ada yang menghindar, sibuk mengatur pola hidup sehat, harus menjaga dengan ketat dan seterusnya gitu ya. Ada yang terlalu lebay begitu, ada yang pasrah. Ya sudahlah, saya pasrah saja, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan bahwa sebelum sholat dia tidak mengikat untanya, pakai motor sudah tidak pakai helm dan seterusnya begitu ya. Pasrah saja sudah, kalau ada waktunya ya sudah, waktunya sakit ya sakit, seperti itu. Dan ada yang mengendalikannya, sama-sama membuat dana kumpulan untuk membantu sesama apabila terjadi kemalangan sebagaimana tadi Buya sampaikan. Dan ada yang mengalihkan resiko tersebut ditransfer kepada pihak lain. Nah, disinilah
mulai terjadi niatan bisnis. Niatan bisnis. Next slide. Next. Oke. Pada pengertian asuransi sendiri, ketika melihat, oh ternyata ada nilai bisnis di sini, maka dibuatlah suatu perjanjian yang disebut adalah asuransi. Apa itu? Suatu perjanjian dengan yang mana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu pembayaran yang disebut kontribusi atau premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jadi ini adalah konsep yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena kita itu mentransfer resiko tersebut ke orang lain dengan apa? Dengan membeli nilai proteksi berupa pembayaran premi. Sedangkan penanggung atau perusahaan akhirnya terikat dan dia menjadi penanggung untuk membayarkan kalau terjadi kenapa-napa terhadap tertanggung. Nah, disinilah yang akhirnya para ulama mengkaji bahwa akad yang dilakukan adalah akad jual beli. Jual beli apa? Jual beli nilai pertanggungan. Nah, di situ banyak ketidakjelasan karena kalau adanya pertukaran barang dan uang, uang dengan uang yang saat ini asuransi saat ini adalah uang dengan uang begitu ya, yang konvensional adalah itu tidak boleh terjadi goror. Goror itu apa? Ketidakpastian, kapan akan dibayarkan padahal dia sudah keluar uang. Bisa juga terjadi untung-untungan. Artinya apa? Ketika tadi maksudnya adalah saya bayar ini karena mungkin saya besok sakit dan meninggal, seperti yang Buya sampaikan, maka inilah yang dilarang. Nah, next slide. Maka inilah konsepnya yang disebut risk transferring. Nah, jika terjadi surplus, jadi yang tertanggung ini membayar, dan kemudian numpuk begitu ya, tertanggung karena ini adalah keuntungan yang diterima oleh penanggung begitu, dan tidak ada yang mengklaim, maka terjadilah surplus, disebut surplus underwriting. Artinya selisih antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang dibayarkan. Nah, kalau tidak ada klaim yang dibayarkan atau sedikit jumlahnya daripada premi yang diterima, maka keuntungan inilah yang diterima oleh perusahaan. Maka keuntungan inilah yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi skemanya adalah skema pertukaran. Nah, lalu bagaimana yang sesuai syariah? Next slide. Next. Nah, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Ini sebagaimana fatwa nomor 21 DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Next slide. Nah, lalu bagaimana konsep penerapan asuransi syariah? Sebagaimana tadi disampaikan bahwa para peserta semuanya bersepakat untuk memberikan dana hibahnya, masuklah itu menjadi kantong dana tabaru yang itu ditujukan dan diniatkan untuk saling tolong-menolong. Nah, sebagaimana dikutip di dalam fatwa DSN nomor 53 tentang akad tabaru. Kemudian perusahaan berperan sebagai apa? Perusahaan hanya mengelola saja. Jadi sebetulnya ini dana siapa? Ini adalah dana kumpulan para peserta. Jadi perusahaan hanya mengorganisasikannya saja, mengaturnya saja, mengelolanya saja. Nah, kemudian apabila terjadi klaim, maka perusahaan mengelola beberapa kegiatan, di antaranya menyalurkan pembayaran santunan dari dana tabaru tersebut, kegiatan administrasi, pemasaran, investasi, underwriting, dan lain-lain. Nah, apabila terjadi surplus di sini, maka sebetulnya surplus itu bukan milik perusahaan, maka surplus itu milik para peserta. Maka disepakatilah antara para peserta tadi, boleh surplus ini disimpan ke dalam dana tabaru, ya, dikembalikan ke dana tabaru kalau ada kelebihan tadi, dan atau dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi syarat, dan dibagikan dan atau sebagiannya dibagikan kepada pengelola. Maka Masya Allah, para peserta pun dengan baik hati karena ini dikelola barang-barang, yuk kita masukkan lagi ke dana tabaru, atau kita bagi barang-barang, atau kita kasih yuk si pengelola juga. Maka Masya Allah ini adalah dengan niat dan kebaikan. Next slide. Baik, Pak Zaki mohon izin untuk bisa mempercepat mengingat durasi, Pak. Baik, next slide. Satunya lagi Mas, ini saya tutup mungkin setelah slide ini. Next slide.
Next slide. Oke. Sekarang itu semuanya mungkin perkataan dari Buya Yahya, perkataan dari kami Zaki, perkataan dari Pak Syakir. Nah, lalu bagaimana organisasi Islam internasional menyatakan tentang asuransi syariah itu halal atau tidak? Nah, yang pertama, Muslim World League atau Liga Dunia Islam yang berada di Saudi Arabia pada tahun 1978 dalam muktamarnya menyatakan majelis sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau takmin at-ta'awuni. Jadi sistem asuransi dalam bentuk konsep tolong menolong. Apa itu Liga Muslim Dunia? Siapa dia? Apa bentuknya? Adalah suatu organisasi Islam non pemerintah terbesar di dunia. Organisasi yang didirikan di Mekah tahun 1962 dan telah memiliki 60 anggota dari 22 negara muslim. Yang kedua, organisasi internasional menyatakan asuransi syariah itu halal adalah the Organization of Islamic Cooperation atau organisasi kerjasama Islam OKI yang berada di Saudi Arabia. Pada tahun 1978, dalam keputusannya menyatakan asuransi syariah atau takmin ta'awuni adalah asuransi yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong sebagai ganti atas asuransi konvensional. Maka saat ini wadah yang terbaik untuk menggantikan pola asuransi konvensional atau apa yang tadi jual beli tadi premi dengan uang pertanggungan adalah dengan sistem syariah. Nah, organisasi kerjasama Islam ini apa? Sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi organisasi Islam internasional saya sudah menyatakan bahwa konsep yang diperbolehkan adalah tolong-menolong. Yang ketiga, yang ini yang terakhir mungkin, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV, dikutip dari Syariah Standar nomor 26 Islamic Insurance, bahwasanya asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis pada tolong-menolong, hukumnya diperbolehkan. Organisasi akuntansi dan audit untuk kelembagaan keuangan Islam adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Bahrain yang didirikan untuk mempertahankan dan mempromosikan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam, peserta, dan industri secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Nanti kita karena waktunya. Satu lagi Mbak, mohon izin. Mengapa kita memilih asuransi jiwa syariah? Pertama tadi, asuransi jiwa syariah adalah salah satu bentuk ikhtiar usaha untuk menghadapi resiko. Yang pertama adalah nilai tolong-menolong. Jadi sebagaimana Buya sampaikan tadi kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwasanya diniatkan adalah niat tolong-menolong. Jadi ketika kita mengikuti asuransi ini, sudah diniatkan tolong-menolong, dunia dapat, akhirat pun dapat. Bahkan sepeninggalan kita pun dapat, ahli waris kita dan seterusnya. Yang kedua, bersifat universal. Artinya inklusif, syariah for all, siapapun bisa. Jadi yang peserta itu bukan hanya muslim, suku, ras, bangsa, non-muslim pun bisa ikut di sini. Karena apa? Nilainya adalah universal. Kita tidak mengkotak-kotakan, tidak. Semuanya bisa menjadi peserta asuransi syariah. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya sesuai syariah. Ya, bebas riba, bebas gharar, bebas maisir di sini. Yang keempat adalah keadilan. Sebagaimana tadi Zaki sampaikan bahwa terjadi selisih lebih antara kontribusi yang dibayarkan dengan santunan, maka itu bisa dibagi menjadi 3 kantong tadi. Bagi ke peserta, ke dana taburur lagi, dan atau kepada perusahaan atau pengelola. Masya Allah, itu keadilan yang benar-benar adil, dan itu mungkin di dalam bisnis asuransi konvensional tidak ada. Kemudian transparansi keuangan, bahwasanya nanti ada statement pembayaran sekian, Anda bayar sekian, bahkan sekarang kalau sudah bayar, Anda sudah bayar tanggal sekian, Masya Allah, semuanya transparansi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Zerlin. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zaki atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada para narasumber kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, mohon kepada narasumber untuk dapat menjawab. Yang pertama pertanyaan untuk Bapak Syakir dari Muhammad Andri Ashari. Pertanyaannya, ada beberapa teman yang bilang kalau asuransi itu haram. Bagaimana sebagai seorang yang awam menjelaskan kepada teman secara simpel sehingga mudah dimengerti? Silakan Bapak Syakir. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan sama Mas Zaki juga,
Buya, saya juga menjelaskan bahwa asuransi yang ada sekarang ini bukan asuransi konvensional kita paham yang ada di masyarakat. Di materi Mas Zaki tadi sudah dijelaskan perbedaan secara operasional antara asuransi syariah konvensional. Berbeda dari segi akad. Jadi akadnya berbeda. Ini akad jual beli, di situ ada riba, di situ ada goror, di situ ada masir. Sedangkan asuransi syariah akadnya akad tabarru, kemudian ada akad-akad yang lainnya yang sesuai dengan syariah. Akad wakalah bil ujro, akad wakaf, akad mudharabah. Jadi dua hal yang berbeda sehingga asuransi syariah dan asuransi konvensional itu berbeda. Kata Pak Kiai Ma'ruf Amin yang jadi wapres sekarang, Ketua Majelis Ulama, bedanya itu antara langit ketujuh dengan sumur bor. Jadi jauh berbeda. Nanti Mas Zaki lanjutin tuh perbedaannya nanti. Ya itu aja singkat. Baik, terima kasih Pak Syakir. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Syakir dari Saudara Afkar. Apakah praktik dana tabarruk seperti dalam asuransi syariah terdapat di zaman para sahabat Rasulullah? Silakan Bapak Syakir untuk dapat menjawab. Apakah praktek dana tabarruk seperti dalam asuransi syariah terdapat di zaman para sahabat Rasulullah? Ya. Sebetulnya kalau mau percis sama asuransi yang ada sekarang dengan zaman Nabi, tidak ada. Asuransi zaman Nabi itu nggak ada. Bank zaman Nabi nggak ada. Tapi yang mirip-mirip dengan bank, yang mirip-mirip asuransi ada. Misalnya sistem akilah pada zaman Nabi. Jadi suatu ketika terjadi peristiwa, ada seorang membunuh wanita, kemudian wanita itu hamil, datang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana? Ini berkelahi, yang satu meninggal, yang satu hidup. Kemudian kata Nabi, udah panggil akilah pamannya. Nanti dia akan membayar uang tebusan kepada sang wanita yang meninggal tadi, dan anak yang dikandungnya juga diberi kompensasi. Nah, sistem akilah itu hadis sahih. Terjadi zaman Nabi, mirip-mirip dengan asuransi. Jadi mirip-mirip dengan asuransi. Jadi kalau yang percis sama, kalau Rasulullah SAW al-prudensial syariah nggak ada hadisnya yang percis sama. Mirip-mirip ada di dalam contoh Nabi. Yang kedua, yang penting tadi kata Bu Yahya, yang sifatnya muamalah itu transaksinya harus sesuai syariah. Jadi apapun bentuk perdagangan yang ada kita saat sekarang ini, dibuat transaksinya supaya transaksi itu sesuai dengan syariah. Nah, sepanjang transaksinya sesuai syariah, boleh, tidak ada larangan. Pakai akadnya, akad tabarru, akad mudharabah, akad wakalah bil ujro, akad wakaf, itu yang diperbaiki. Sehingga transaksi dengan transaksi yang baik, maka tidak ada larangan. Jadi, banyak model-model lain, model tadamun pada zaman sahabat, yang mirip-mirip dengan asuransi. Salah satu contoh lagi pada zaman Piagam Madinah itu diceritakan di situ bagaimana proses perjanjian-perjanjian yang memperlihatkan bahwa kalau orang kafir mati diganti sekian, kalau orang muslim mati diganti sekian. Nah itu Piagam Madinah itu Nabi yang bikin, itu bukan dibikin oleh orang Yahudi. Rasulullah sendiri membuat perjanjian itu. Ada saling cover, saling menanggung antara satu pihak, itu antara pihak muslim dengan pihak musuh perjanjiannya. Apalagi bikin suatu perjanjian antara muslim itu sendiri. Itu. Baik, pertanyaan terakhir Pak Syakir. Baik, terima kasih Pak Syakir sudah menjawab pertanyaan yang masuk dari para peserta. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Zaki Yamani. Ada beberapa pertanyaan juga Pak. Yang pertama, seberapa pentingkah asuransi diinvestasikan bagi kaum milenial? Ini dari Stephen Iskandar. Silakan. Ya, baik. Masya Allah, tadi sudah disampaikan bahwa riwayat Al-Hakim ya, kalau kita ini generasi muda kita sering terbawa dengan gaya hidup gitu ya, mengeluarkan per hari untuk membelanjakan hal-hal yang tidak penting seperti mungkin mohon maaf secangkir kopi, mungkin kopi itu harganya mungkin 100.000 begitu ya, dan sehari itu mungkin 3 cangkir kopi ya gitu ya kan, kaum milenialnya biasanya nongkrong dan sambil ngopi yuk kan gitu ya.
Tapi kalau kita berpikir kembali kepada hadis tadi disampaikan bahwa manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, saat kita masih muda ini, saat kita masih produktif ini, bisa memikir multitasking ya, bisa berdagang online, bisa kerja juga gitu ya, bisa profesional juga gitu ya, bisa jadi konsultan juga dan seterusnya, maka sisihkanlah itu. Sisihkannya boleh ke investasi dan proteksi. Mungkin saya butuh proteksi dan saya butuh investasi juga, masukkan di unit link Prudential Syariah begitu ya. Tapi tadi logonya ya harus syariah begitu. Nah, kenapa? Kalau suatu saat mungkin terjadi pandemi ini, kita putuslah yang tadi income pasif kita putus, yang income harian kita pun putus begitu ya, sehingga kita lupa itu. Nah, ketika datang masa sakit, masa tua, masa kita sudah tidak memiliki harta lagi atau miskin begitu ya, kita akan terpikir itu, kenapa? Bukan dari saat ini, kenapa bukan dari saat ini? Maka hidup ini harus panjang. Tadi sebagaimana surat An-Nisa ayat 9, sebagaimana Ustaz Al-Fadil Muhammad Syakir Sula menyampaikan bahwasanya untuk konsep keuangan dalam keluarga itu harus dipikirkan masa depan kita. Kita bertakwa kepada Allah tapi kita meninggalkan cucu-cucu anak-anak kita atau cucu-cucu kita dalam keadaan yang tidak sejahtera, lemah dia, lemah agamanya, lemah karena apa? Karena mungkin tidak bisa disekolahkan, karena mungkin tidak bisa membayar uang kesehatan, karena biaya rumah sakit, biaya pendidikan semakin tinggi. Dan ada konsep di sini yang diniatkan tolong-menolong, yaitu asuransi. Ya, ini adalah tolong-menolong zaman now nih milenial. Apa itu? Ikut asuransi syariah. Jadi jangan kalah begitu ya. Kita boleh nongkrong di mana-mana, tetapi yang dipakai tetap asuransi syariah. Terima kasih. Baik, Pak Zaki, masih ada satu pertanyaan lagi, mohon untuk dijawab dengan singkat. Bapak, dari Adi Septiawan, pertanyaannya, resiko apa yang kita dapatkan apabila kita mengikuti asuransi syariah? Silakan, Bapak. Baik, singkat Pak Adi saja, Pak, silakan. Ya, resiko yang tadi adalah resiko di mana kita keuangan kita akan tergerus begitu ya. Nah, di sini kalau kita masuk asuransi syariah, tadi niatnya adalah tolong-menolong. Kalau sudah ditolong, sebagaimana Buya sampaikan, barang siapa yang menolong manusia, maka Allah akan menolong manusia tersebut. Jadi, Masya Allah begitu ya. Jadi niatnya kita memang sebetulnya adalah menolong tadi. Kalau sudah niatnya menolong, insya Allah Allah menolong. Dengan apa tadi? Dari kumpulan tadi, berjamaah tadi, sama-sama kita saling menolong dan seterusnya. Maka kalaupun ada terjadi risiko, pasti ada terjadi risiko karena semua yang hidup itu pasti akan mati, semua yang hidup itu pasti akan sakit, semua yang sehat itu pasti akan sakit, begitu ya. Yang tua, yang muda ini pasti akan tua dan seterusnya. Maka ada cara yang terbaik yang tidak melanggar kaidah-kaidah syariah, yaitu dengan cara tolong-menolong. Dan mudah-mudahan ini tolong-menolong ini terus dikembangkan dengan ide-ide milenial, dan mudah-mudahan, atau mungkin sekarang ya caranya dengan digital, dan kita juga punya produk mikro digital gitu bisa diakses gitu ya. Ada yang jangka waktunya 3 bulan saja, bahkan jangka waktu 3 bulan saja nih. Ada begitu ya, sampai 12 bulan yang ada uang pertanggungannya minimal gitu ya, minimal dari 5 juta dan sekian dan seterusnya. Masya Allah. Karena apa? Ketika kita dikuburkan, biaya kuburan mahal. Ketika seterusnya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian penyempurnaan dari ikhtiar kita sebagai manusia untuk merencanakan keuangan di masa depan dengan konsep-konsep yang sesuai dengan syariah, yaitu diniatkan dengan tolong-menolong. Terima kasih, Mbak Zaki. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Zaki Yamani dan juga Bapak Muhammad Syakir Sula yang sudah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya terakhir kepada para pembicara, kami persilakan untuk dapat memberikan closing statement singkat saja 1 menit. Dimulai dari Bapak Muhammad Syakir Sula. Silakan Bapak. Ya, seperti yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan dalam hadis tadi, innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma musabbahatun la ya'lamu katsirun minan nas, bahwa tidak ada pilihan bagi umat Islam saat sekarang ini, khususnya yang muslim ya, buat saudara-saudara saya yang muslim, kita ibadah kita udah bagus, akidah kita udah bagus, akhlak kita udah bagus, satu lagi muamalah kita harus sesuai dengan syariah. Jadi jangankan yang haram-haram dalam konvensional, yang subhat saja kata Nabi kita harus tinggalkan. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan yang ada saat ini, kita mulai muamalah kita juga kita perbaiki, lihat dompetnya masih ada nggak harga
kartu konvensional di situ. Kalau ada ganti. Masya Allah. Polis masih ada nggak polis asuransi konvensional? Kalau ada tambah lagi 2 yang syariah ya. Jadi semua kita alihkan, transaksi kita semua transaksi yang Islami. Karena kalau ibadah sholat bagus tapi muamalahnya muamalah yang tidak Islami juga nanti ditahan tuh sama malaikat nanti di padang mahsyar. Ini sebentar itu muamalahnya gimana tuh temannya Mas Darki Jamani itu? Kenapa cuma sholatnya aja yang benar? Jadi harus disempurnakan semua sehingga semuanya menjadi Islam yang sempurna. Kira itu buat sahabat-sahabat saya dan buat teman-teman yang non-muslim yang ikut acara ini. Asuransi syariah ini asuransi yang halalan toibah, toib, halal bagi kami yang muslim, toib buat saudara-saudara kami yang non-muslim. Ini asuransi yang baik, silakan diakses. Tidak spesial untuk muslim saja, tapi transaksi Islami itu boleh juga untuk saudara-saudara kita non-muslim, baik untuk menjual maupun untuk membeli dibenarkan secara syar'i. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Muhammad Syakir Sula untuk closing statement-nya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Zaki Yatmani untuk dapat memberikan closing statement 1 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Zerlin. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya sudah diserukan para asatidz kita, bahwasanya diniatkan dengan berbagi kebaikan, bahwasanya menjadi agen kebaikan, sudah dibuka begitu luas begitu ya, ada industri keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah. Yuk kita yang milenial ini mengambil peran di industri keuangan syariah ini, salah satunya mungkin berkontribusi atau saling bantu-membantu dalam lingkupan dan ruangan asuransi syariah. Kenapa kita tidak mau di dunia ini sendirian? Begitu juga kita tidak mau di akhirat sendirian. Sukses berjamaah, sehat berjamaah, masuk surga berjamaah, karena syariah itu untuk semua, bukan untuk kita, dari kita untuk semua. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah disampaikan para asatidz kita ini mendorong kita untuk mengambil peran di industri keuangan syariah. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih juga Bapak Muhammad Zaki Yamani atas penyampaian closing statement-nya. Dan Bapak Ibu hadirin peserta talk show online Asuransi Syariah 2020, demikianlah tadi serangkaian acara talk show online Asuransi Syariah yang telah kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin dapat berjalan dengan lancar. Semoga menjadi kontribusi kita bagi pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Sertifikat acara dan pulsa reguler hanya bisa diklaim melalui link yang telah kami kirimkan via chat Zoom, dan kami ucapkan selamat bagi peserta yang tadi pertanyaannya dibacakan, berhak mendapatkan door prize saldo OVO senilai Rp100.000. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin official acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara, para peserta, dan juga para pihak yang telah membantu kelancaran acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan bisa dijawab pada event selanjutnya, Next Talk Show pada Sabtu 17 Oktober 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Prudential yang telah mensponsori acara ini, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Pondok Pesantren Al-Bahjah yang juga telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Saya Zerlinda Zuhdi selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara terdapat kekeliruan dan juga kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk talk show berikutnya pada Sabtu 17 Oktober 2020, jangan sampai dilewatkan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa bergabung di next event ya. Sampai jumpa dalam event mes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.